Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Emang dah ya, HP harga 3 jutaan kecil sekarang ini tuh pilihannya banyak banget. Makanya kalau lu kebingungan itu wajar banget. Jangankan lu, gua yang tukang rekomen baik kadang bingung juga. Nah, tapi di video kali ini gue udah dapet 7 kandidat top tier HP 3 jutaan kecil yang paling worth it buat lu beli karena speknya udah bisa handle berbagai kebutuhan. Info aja, konten top tier list di tombol power ini diurutkan dari yang rekomen di nomor 7 hingga yang paling rekomen di nomor 1 berdasarkan spek keseluruhan dan menurut pendapat pribadi gue ya, Der. Jadi kalau menurut lu pendapat gue keliru atau lu ada pendapat lain, boleh banget komen-komen di bawah, kita diskusi bareng, oke? Penasarin? Legasin 7 top tier HP 3 jutaan kecil di akhir tahun 2025 versi tombol power. Top tier HP 3 jutaan kecil yang rekomen buat lu beli di nomor 7 ada iQOO Z10R yang rilisnya belum sebulan acan-acan. Ini HP tuh hadir sebagai versi rebrand dari Vivo V60 Lite ya, Der. Desainnya juga kagak ngebuang barang dikit, cuma beda logo doang. Nah, tapi walaupun desainnya kalem kayak gini, ternyata bodinya udah lulus sertifikasi 5-star SGS Drop Resistance yang artinya kalau kagak sengaja jatuh masih aman. Tapi kalau jatuhnya dari puncak tiang sutet mah ya tetep baik jadi puzzle. Terus yang gokil lagi, HP ini bisa tetap hidup di bawah air hujan selama 12 jam berkat sertifikasi IP65-nya. Layarnya juga kagak bercanda nih, speknya AMOLED 6,77 inci Full HD plus 120Hz yang terang banget juga sampai 3000 nits. BTW, ini HP juga punya fitur Wet Touch yang bikin layarnya ini bakal tetap responsif ketika lu sentuh dengan kondisi tangan yang basah atau tangan lu lagi keringetan. Masuk ke performa, dia pakai Dimensity 7360 Turbo yang bisa geber Genshin Impact dengan lancar di settingan medium 60 fps dengan fps rata-rata di angka 30-an. Bagian kamera juga mantep, Der. Kamera utama 50 megapiksel iQOO Z10R ini udah pakai sensor Sony IMX882. Kelebihan lain dari iQOO Z10R 5G ini tentu aja ada di kapasitas baterai 6500 mAh plus fast charging 90W yang asiknya udah support bypass charging juga. Sementara kekurangannya ada di sektor kamera yang kagak ada lensa ultra wide sama kagak ada lubang jack 3,5 mm ya, Der. Dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Lanjut ya, Der, di nomor 6 ada Poco X7 5G Niche yang link pembeliannya ada di deskripsi. Ini HP mungkin kebanyakan orang taunya cuma fokus ke performa doang karena emang chipsetnya tuh kenceng, pakai Dimensity 7300 Ultra yang antutunya 700 ribuan poin. Makanya Poco X7 5G ini udah enak banget buat dipakai gaming PUBG Mobile 60 fps smooth ekstrim. Tapi jangan salah, Der, triple kamera ini HP udah bisa banget lu andelin buat dokumentasi iseng sampai buat konten yang serius. Karena konfigurasi lensanya ini asik, lensa utama wide 50 megapiksel, lensa kedua ultra wide 8 megapiksel dan lensa ketiga makro 2 megapiksel. Nih sampel fotonya, Der. Buat rekam video juga udah stabil ya OIS-nya, paling rada jitter dikit aja tuh. Lanjut, Poco X7 5G ini sertifikasi ketahanannya juga mantep alias bisa lu ajak berenang selama 30 menit pada kedalaman 1 meteran berkat rating IP68 yang dibawanya. Baterai 5110 mAh-nya kalau lowbat juga bakal bisa keisi dengan cepat sekitar 60 menitan doang berkat fast charging ini HP yang udah 45W. Yang kurang dari Poco X7 5G ini yang cukup ganggu ada di aplikasi bawaan yang masih terdapat iklan sama kagak ada lubang jack 3,5 mm-nya ya, Der. Susah banget dah emang nyari yang udah ada jack 3,5 mm. Realme P3 tanpa idul tanpa cinta ini juga masuk ke jajaran top tier HP 3 jutaan kecil yang worth it buat lu beli di akhir tahun atau di awal tahun 2026. Realme Cinta P3 5G ini speknya mirip-mirip sama Realme 14 yang harganya lebih mahal, Der. Misalnya di chipset, dia sama-sama pakai chipset Snapdragon 6 Gen 4 dengan clock speed 2,3 GHz yang jelas sudah lancar banget buat mainin kayak Mobile Legenda atau PUBG Mobile 90 fps. Jenis storage-nya juga udah UFS 3.1 nih, bukan
UFS 2.2 kayak HP 3 jutaan kecil konvensional pada umumnya. Nah, kenapa Realme P3 tanpa idul ini lebih murah? Karena dia cuma dijual secara online yang mana tidak memakan banyak pajak-pajak memberatkan yang ujungnya dikorupsi itu. Jadi kalau lo lagi ngincer ini HP, langsung aja dah, link pembelian official store-nya ada di deskripsi tuh. Lanjut, walaupun ini HP punya desain yang kalem, layar cakep jernih AMOLED 6,67 inci Full HD plus 120Hz, tapi ternyata Realme P3 tanpa idul ini punya durabilitas tinggi dengan sertifikasi rating IP66 sampai IP69 yang artinya bodinya bakal tetap aman total dari debu, tahan air bisa berenang, dan tahan air bertekanan atau suhu tinggi juga ya der. Soal dual kamera 50 megapikselnya juga lumayan bisa diandelin buat jepret-jeprot walaupun di kondisi yang kurang cahaya. Nih lu ponten sendiri dah mendingan. Buat rekam video juga udah stabil walaupun ngerekam sambil jalan dan lumayan dikit juga nih jitternya menurut gua. Untuk resolusinya ini bisa sampai 4K 30 fps ya der. Kelebihan lain dari ini HP jelas ada di sektor baterai babon 6000 mAh-nya yang juga udah dikomboin sama fast charging 45 watt. Soal kekurangannya juga minor aja ya der, kayak kagak ada lensa ultra wide sama kagak ada lubang jack 3,5 mm juga. Walaupun digempur iQOO Z10 series, tapi iQOO Z9 5G ini tetap pede karena performanya masih jadi yang paling gacor ya der. Iya, jadi iQOO Z10 itu menurut gua malah jadi versi downgrade di sektor performa dari iQOO Z9 ini. Soal chipset, ini HP dipasangin Snapdragon 7 Gen 3 4 nanometer dengan clock speed di 2,63 GHz, yang mana si iQOO Z9 ini bisa tampil lebih ngebut sedikit dari Snapdragon 7 Edge Gen 3 punyanya si iQOO Z10 yang clock speednya di 2,5 GHz. Resolusi layarnya juga lebih jernihan si Z9 ini karena udah 1.5K. Untuk panelnya ini dia pakai AMOLED berukuran 6,76 inci 144Hz dengan tingkat kecerahan maksimal di 4500 nits. Proteksi layarnya juga lumayan, pakai Scotch Sensation yang kurang lebih mirip sama Corning Gorilla Glass 5 ya der. Nah, tapi soal dual kamera, walaupun sensornya sama-sama pakai Sony IMX882 kayak si iQOO Z10, di iQOO Z9 ini kagak ada OIS-nya ya der. Berikut sampel fotonya der. Kalau menurut gua udah cukup banget sih buat harga segini. Nah, kalau ini sampel videonya stabil sih stabil ya, cuma rada ngezoom dikit tuh jadinya karena kagak ada OIS-nya. Nah, sebagai HP iQOO, kelebihan jelas ada di sektor baterai, yang mana ini HP punya baterai babon berkapasitas 6000 mAh yang kalau lowbat ngecasnya kagak pakai lama, berkat fast charging 80 watt-nya. Oke, untuk link pembeliannya cek deskripsi aja ya der. Gue sempet masukin Moto G67 Power ini ke top tier list HP 2 jutaan terbaik karena emang pas rilis 11 November kemarin harganya cuma 2,8 jutaan. Nah, tapi sekarang udah balik ke normal ya der, jadi 3,4 jutaan di Shopee official store Motorola yang link tokonya ada di deskripsi. Moto G67 Power ini masih pakai desain khas HP Motorola dengan material bodi berbahan vegan leather yang berkesan premium. Nah, walaupun cuma dipakein chipset Snapdragon 7 Edge Gen 2 dengan clock speed 2,4 GHz, tapi ini HP bisa ngasih performa gacor gaming karena emang spek layarnya kagak ngeberatin chipset, berjenis IPS LCD 6,7 inci Full HD plus 120Hz. Layarnya ini juga udah diproteksi der sama Corning Gorilla Glass 7i yang bikin kagak gampang baret ya. Kagak cuma tahan baret sih, bodinya juga udah tahan banting atau benturan berkat sertifikasi military standard at under 10H, tahan debu total dan tahan gerimis juga dengan rating IP64 yang dibawanya. Konfigurasi kameranya juga asik, lensa utama wide 50 megapiksel dan lensa keduanya 8 megapiksel berjenis ultra wide. Untuk hasil fotonya kayak gini nih. Buat rekam video juga udah stabil ya der OIS-nya. Yang luar biasa dari ini HP, baterainya tuh bisa tahan 2 hari lebih karena kapasitasnya 7000 mAh. Ya, walaupun kalau lowbat ngecasnya rada lelet karena cuma 30 watt doang, at least kagak bikin ribet bawa-bawa powerbank ya der.
Tecno Camon 40 Pro 5G ini masih jadi HP 3 jutaan kecil paling rekomen buat lu yang cari HP dengan kamera yang gacor. Walaupun lensanya cuma 2 biji, tapi kalau konfigurasinya lensa wide 50 megapiksel yang dikomboin sama lensa ultra wide 8 megapiksel mah udah enak aja dah pokoknya kata gua teh. Untuk sensor kameranya juga mantep, Sony Lithia 700C ya der, bening dah buat jeprot-jeprot, gua jamin kagak malu-maluin hasilnya. Nah, buat rekam video emang udah ada OIS-nya, tapi gue kurang demen nih sama hasil videonya karena rada kedutan jitter kayak begini nih. Untuk performanya juga stabil, pakai Dimensity 7300 Ultimate yang udah cukup banget sebetulnya buat gaming menengah atau multitasking. Nah, tapi kalau buat editing video menurut gua rada kurang gacor kalau durasi videonya di atas 10 menit karena jenis storage-nya ini cuma UFS 2.2. Yang enak buat ngedit tuh menurut gua minimal UFS 3.1 soalnya. Tecno Camon 40 5G ini pakai layar melengkung AMOLED yang sedap di mata berukuran 6,78 inci Full HD+ yang refresh rate yang ngacir banget di 144 Hz. Lu pakai di tempat silau juga aman jaya karena tingkat kecerahannya bisa sampai 1300 nits. Kekurangan dari HP ini tuh ada di kapasitas baterainya yang standaran banget cuma 5200 mAh. Ya untung aja ngecasnya cepet berkekuatan 45 watt ya der. Oke, untuk link pembelian Camon 40 Pro ada di deskripsi ya. Dan yang jadi HP paling rekomen di harga 3 jutaan kecil edisi November atau akhir tahun 2025 menurut gua si iQOO Z10 5G. King Phoenix mah jangan diganggu dah, lagi kipas-kipas pakai duit dia di top tier list 2 jutaan. Nah, sementara di 3 jutaan kecil sekarang didominasi sama iQOO. Tapi si iQOO ini nanti juga bakal telap lagi di awal tahun karena King Phoenix pasti ngeluarin Note 60 series. Seru banget deh emang duel maut iQOO versus King Phoenix. Nah, walaupun gua bilang tadi si iQOO Z10 ini versi downgrade dari iQOO Z9, tapi kalau secara keseluruhan si Z10 ini lebih aman buat dipilih. Alasannya pertama, HP keluaran lebih baru, kedua kameranya lebih bisa diandelin, dan ketiga kapasitas baterainya ini super gila. Kita bahas chipsetnya dulu. iQOO Z10 ini dipasangin Snapdragon 7 Gen 3 yang udah stabil banget buat lu pakai harian santai sampai yang berat-berat ya der. Soal dual kamera 50 megapikselnya juga enaken karena selain sensornya udah IMX882, fitur penstabilnya juga lebih lengkap, ada OIS dan Gyro EIS. Nih sampel fotonya. Dan ini sampel videonya ya der. Cakep lah ini, stabil dan berkelas banget kata gua teh. iQOO Z10 ini baterainya gila ya der, kapasitasnya 7300 mAh yang jelas bisa bikin lu yang HP-nya cuma 5000 mAh berasa jadi anak bawang. Fitur pengecasannya juga lumayan komplit, ada fast charging 80 watt dan ada juga support bypass charging. Langsung aja cek deskripsi kalau lu pengen sikat si iQOO Z10 5G. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah tetaplah waras walaupun baru sadar bahwa kata menyukai bukan berarti harus memiliki itu ternyata juga berlaku ketika buka Shopee. Itu, gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios, conge emas, manusia silver. Wow.